Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Kemarin tuh sempat ada teman-teman dari DKM Al-Kausar dan berkolaborasi dengan KBM Universitas Pakuan membuka Q&A di Instagramnya masing-masing. Insyaallah hari ini kita akan coba sharing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan disampaikan kepada kami. Nah, kita langsung aja ya, link kepada pertanyaan pertama deh ya. Nah, ini dari @FTH_Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar tetap semangat beribadah di bulan Ramadan di tengah pandemi ini? Karena dengan adanya kuliah online ini terkadang saya sulit membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan kegiatan lain seperti rapat online. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan waktu agar Ramadan kita tidak sia-sia? Syukron. Nah, ini pertanyaan ini diajukan ketika Ramadan udah mau berakhir gitu ya. Tapi insya Allah karena masih pandemi setelah Ramadan ya, nah mudah-mudahan kita berdoa tentunya mudah-mudahan pandeminya juga tetap cepat selesai. Nah, bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan waktu nih antara beberapa aktivitas di bulan suci Ramadan? Kita ingin tetap bisa beribadah dengan maksimal, juga kita bisa mengerjakan aktivitas yang lain, terutama misalnya kayak rapat online, kuliah online, dan lain sebagainya. Pertama-tama ya jelas ketika teman-teman dalam situasi pandemi seperti ini yang semuanya harus serba online, maka harus membuat list waktu kegiatan teman-teman selama mungkin kalau misalnya di Ramadan ya selama 1 bulan ke depan. List mulai dari teman-teman bangun sahur gitu ya. Mulai misalnya dari tahajud, kemudian buat sahur, kemudian nanti sholat subuh dan lain sebagainya. Nah, kan di situ kita akan melihat di mana sih waktu-waktu kita yang kosong gitu. Ya, di mana waktu-waktu kita yang kosong? Di mana ada jadwal kuliah misalnya, jadwal rapat. Kemudian, nah coba lihat di mana juga ada jadwal-jadwal yang memang biasa kita gunakan untuk bisa membaca Quran gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu membuat daftarnya gitu. Kan kalau misalnya kuliah mungkin udah terdaftar ya, terjadwal gitu ya. Rapat juga sudah terjadwal. Kemudian ibadah yang lain juga teman-teman coba jadwalkan, dibuat list amalan-amalan yomiyah berserta dengan kegiatan-kegiatan teman-teman. Tujuannya apa? Biar kita mengetahui di mana ada waktu-waktu kosong, di situlah kita bisa memaksimalkan untuk melakukan aktivitas yang sifatnya misalnya kayak membaca Quran, ya, kemudian misalnya berzikir atau misalnya membaca buku Islami, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Artinya memang bahwa orang yang beriman adalah orang yang memang dia senantiasa waktunya itu penuh dengan aktivitas kebaikan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman punya waktu antara misalnya ya, kayak misalnya dari subuh ke mungkin duha gitu ya, mulai kuliah jam 8, nah itu kan ada waktunya lumayan panjang tuh. Itu bisa digunakan untuk tilawah. 1 juz itu cukup misalnya 40 menit atau misalnya maksimal 1 jam. Jadi silahkan nanti dibuat list ya, dibuat list kegiatan dan ini berlaku setelah selesai Ramadan. Jadi terencana. Kenapa? Di antara ciri karakteristik seorang muslim adalah dia tertata dalam sisi urusan dan waktu gitu. Jadi dia tahu nih hari ini harus ngapain, hari ini aktivitasnya apa aja dan lain sebagainya. Itu di antara ciri-ciri karakter seorang muslim ya. Oke, pertanyaan yang kedua, indikasi seseorang masih memiliki iman di hatinya apa yang mempengaruhi pudarnya iman? Cara meningkatkan iman, apa ciri-ciri orang yang merasakan manisnya iman? Iman itu sifatnya turun naik ya, begitulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Maka otomatis ketika misalnya kita mendengarkan kalimat itu, artinya bahwa memang ada ikhtiar yang harus kita lakukan agar iman itu bisa naik gitu. Dan ketika ikhtiar itu tidak dilakukan, konsekuensinya iman itu akan turun. Nah, ketika kita berbicara ciri dan indikator orang yang dia memiliki iman, maka teman-teman silahkan bisa dibuka di Quran surat Al-Anfal dimulai dari ayat kedua. Ciri orang yang dia beriman dan memiliki indikator keimanan, yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang disebut nama Allah, maka hatinya gemetar. Kenapa? Karena memang seorang yang dalam hatinya dia ada iman dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena apa? Allah satu-satunya zat yang maha besar. Allah satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan dia gitu. Allah dan satu-satunya zat yang mengurusi kehidupannya. Maka ketika disebutkan nama Allah, kalimat-kalimat Allah, hatinya bergemetar. Hatinya gemetar, dia merasa takut, dia merasa cemas. Bagaimana tentang nasibnya di kemudian hari? Yang kedua adalah Allah juga lanjutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, ketika apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Masya Allah. Jadi teman-teman, ciri orang yang beriman yang kedua adalah ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah yang tertuang tentunya dalam Quran maupun dalam hadis qudsi, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merasa bahwa Allah adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Allah adalah tujuan daripada kehidupannya. Nah, begitulah orang-orang yang memang beriman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah dilanjutkan juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya diniatkan, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk manusia, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi tertuju kehidupannya, terorientasi kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang dia lakukan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat adalah di Quran surat Al-Anfal ayat yang ketiga adalah alladzina yuqimunas shalah. Nah, dia senantiasa mendirikan salat. Jadi ciri orang yang beriman yang paling gampang kita lihat adalah dia melaksanakan salat. Walaupun nanti indikator salatnya kita akan coba bahas lagi kan. Karena ada juga salat yang dia tidak berdampak pada kehidupannya gitu. Tapi secara zahir orang yang beriman pasti dia akan melaksanakan salat. Karena apa? Salat merupakan bagian daripada kewajiban dalam kehidupan dia. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menginfakkan rizki yang kamu berikan kepada mereka. Dia senang berinfak, dia senang bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Empat ciri orang-orang yang memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah indikator orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita mengukur kita beriman atau tidak, punya kepekaan iman atau tidak, atau hatinya kita, imannya kita nih lagi bagus atau tidak, maka diukur dengan minimal 4 hal tadi. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, apakah hatinya bergetar, bergemetar, semakin bertambah keimanannya, semakin takutkah dia kepada Allah, gitu kan? Semakin cinta nggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tidak, berarti hati kita sedang mati, teman-teman. Maka banyak-banyaknya beristighfar dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Cara meningkatkan iman. Wah, ini lanjut lagi tentang iman ya. Cara meningkatkan iman. Cara meningkatkan iman adalah dengan cara Allahumma paksakan, memaksakan, membiasakan. Teman-teman, ada beberapa cara agar kita bisa merasakan yang namanya lezat atau nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah niatkan itu karena Allah, lakukan. Take action. Ya, kemudian paksakan, ya, sampai itu kemudian menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tentunya dasari dengan ilmu. Salah satu hal yang kemudian menjadikan ibadah itu menjadi kuat, keinginannya adalah motivasi. Motivasi itu akan kita dapatkan tatkala kita mengetahui latar belakang daripada ibadah yang kita lakukan. Maksudnya gini, misal, kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, coba cari nih dalil-dalil tentang puasa. Cari nih indikator-indikator atau yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saum kepada kita. Karena apa? Pertama, mungkin jelas Allah akan memberikan yang namanya ketakwaan ketika kita saum misalnya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi keutamaan-keutamaan ibadah itu kita harus mengetahui agar apa? Itu menjadi motivasi dan semakin meyakinkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, biasanya di Ramadan ini kita ada keinginan target untuk khatam Quran. Tapi di samping itu kita suka disuruh ini itu di rumah sama kakak pas membaca Quran ataupun tidak. Sementara menurut kita pekerjaan itu ringan dan bisa diselesaikan diri sendiri sama kakak dan pekerjaan saya sudah selesai. Akhirnya suka terjeda terus baca Qurannya. Apa yang harus kita utamakan, Kang?
Ya mengutamakan dua-duanya. Pertama kita juga harus membantu saudara kita. Kalau misalnya di sini kakak gitu kan, kalau misalnya kakak ini sebagai pengganti orang tua, ya kita berbakti kepada kakak sebagai pengganti orang tua. Kalau misalnya yang nyuruh adalah orang tua, kita birrul walidain gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kemudian membaca Quran itu dijadikan alasan juga kita untuk tidak birrul walidain. Misalnya kita membantu orang tua, membantu kakak dan lain sebagainya. Artinya tadi teman-teman itu harus punya yang namanya waktu-waktu produktif gitu kan. Kan kakak meminta tolong nggak setiap waktu gitu ya. Mungkin ketika selepas sholat isya gitu kan teman-teman bisa membaca Quran. Setelah subuh teman-teman bisa baca Quran. Sebelum sahur teman-teman bisa baca Quran. Ketika setelah sholat teman-teman bisa baca Quran. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman membentrokan waktu-waktu yang memang ini waktu-waktu di mana biasanya keluarga kita ini sibuk gitu kan. Ya sibuk masak lah, sibuk beres-beres lah, sibuk beresin ini itu dan lain sebagainya gitu. Tapi coba ditimbang gitu ya. Bukan masalah mana yang harus diutamakan. Ya jelas yang namanya hidup itu yang harus diutamakan yang pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dua-duanya juga adalah ibadah gitu kan. Yang satu membaca Quran berpahala gitu kan, membantu saudara juga berpahala gitu. Cari yang mendatangkan kemaslahatan untuk kedua-duanya. Ya, membantu kakak dulu misalnya, kemudian kita baca Quran. Atau sebelum misalnya pekerjaan-pekerjaan harian itu datang, kita juga sempatkan juga baca Quran. Setelah selesai kita baca Quran lagi. Jadi tergantung mensiasati waktu aja sebenarnya ya. Jangan dibenturkan. Karena kan gak mungkin juga teman-teman 1 kali 24 jam baca Quran gitu kan. Atau kakak 1 kali 24 jam misalnya memerintahkan teman-teman untuk ngurusin ini, itu dan lain sebagainya. Enggak kan? Tapi kan di waktu-waktu tertentu. Nah, maka siasati waktu itu. Ya. Kapan nih kira-kira misalnya kakak biasanya meminta pertolongan untuk membantu gitu kan. Nah, terus ada waktu kosongnya kapan? Nah, gunakan itu untuk membaca Quran. Mengapa terkadang kita sangat tidak mudah untuk merasakan kenikmatan keimanan? Teman saya menanyakan bagaimana saya bisa melupakan pacar. Bagaimana cara menstabilkan atau mencoba mulai istiqomah dalam satu ibadah. Apakah pakaian di depan yang bukan mahram menunjukkan keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama satu nih terakhir nih, apa yang mempengaruhi pudarnya iman?